selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Felita Ariela Mandasari. Di sini saya bersama rekan kerja saya yang akan saya wawancarai mengenai tentang diskriminasi. Bisa diperkenalkan Mas namanya? Baik, terima kasih. Nama saya Bintang. Saya berumur 26 tahun. Saya rekan kerjanya Mbak Felita. Jadi gini, pernah nggak sih Mas Bintang mendapat perlakuan diskriminasi dimanapun itu? Maksudku kayak perlakuan nggak adil dari orang lain. Eh, Kalau saya bilang sih sedih ya, cuma pernah Mbak. Saya pernah mengalami mendapat tindakan diskriminasi dari orang lain. Boleh nggak sih diceritain sedikit tentang pengalaman Mas Bintang itu? Boleh. Jadi untuk pengalaman diskriminasi ini sudah saya alami dari saya waktu itu umur SMP. Jadi waktu itu saya lulus dari SMP ini, saya untuk informasi saya sekolah di Denpasar, Bali. Dan setelah lulus SMP saya memutuskan pindah ke Jawa. Nah, jadi di sini saya murid pindahan luar antar provinsi ya. Jadi saya pindah ke Jawa, masuk ke sekolah SMA di sini, dan saya merasa dipandang berbeda dan dapat tindakan diskriminasi karena saya itu beda sendiri. Jadi mulai dari saya baru pertama kesini, saya kurang bisa berbahasa daerahnya, lalu seragam saya yang juga beda sendiri, mengingat sekolah saya dulu swasta di Denpasar, lalu pindah ke sekolah negeri di Kediri tepatnya. Di situ saya memiliki waktu masa orientasi itu saya yang berbeda sendiri. Jadi saya tidak ada teman, yang lain semua daftar ke sekolah itu dengan temannya, ada yang teman antar sekolah, sementara saya sendirian. Oh iya, jadi Mas Dani mendapat perlakuan diskriminasi karena Mas Dani masih belum paham dengan bahasa daerah Betul. tempat Mas Dani tinggal. Benar. Gitu. Biarpun dua orang tua saya asli Jawa, saya sendiri besar di Bali itu tidak menggunakan bahasa Jawa untuk keseharian. Jadi waktu pindah ke Kediri di sini, jadi saya mendapat ya perlakuan diskriminasi dari Merasa dibedakan gitu ya, dibedakan sendiri karena seperti nggak itu. tahu Betul. bahasanya. Jadi meskipun tidak ada ucapan yang keluar, tapi tatapan sinis orang itu ya bisa saya rasakan. Ya. Jadi saya harus berusaha membaur lebih dari yang lain gitu. Jadi saya harus mulai membaur dengan teman-teman terdekat dulu, yang mau ngajak saya bicara dulu, baru saya mulai berbaur dengan yang lain. Oke. Kalau itu masa-masa sekolah ya Kak ya. Iya. Kalau masa-masa pas di kerjaan atau dimanapun, pernah nggak sih dapat perlakuan diskriminasi juga? Untuk perlakuan di kerjaan pernah. Untuk kerjaan saya sebelum di sini yang sekarang, Ya. saya pernah menjadi pembimbing atau tutor di lembaga bimbingan belajar di Kampung Inggris di Pari, Kediri. Jadi setelah lulus, saya karena tidak bisa kuliah jadi berangkat ke sana, dikenalkan oleh satu lembaga, dan saya pertama itu masih belajar. Cuman karena saya punya passion dalam bahasa Inggris, saya sudah ada sebelum masuk ke sana itu saya sudah punya ilmu bahasa Inggris yang cukup. Oh iya. Yang Jadi dari kecil Kak Bintang itu ya udah punya keahlian menguasai dalam bahasa Inggris. Iya, memang kalau dari kecil saya sudah belajar bahasa Inggris, sudah suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Jadi begitu saya masuk ke sana, memang yang saya awal niatnya belajar itu cepat menangkap materi di sana, karena memang saya sudah punya basic, sudah punya skill, tinggal belajar lagi di situ, Biasa lagi. Saya termasuk cepat, dan yang paling
eh, brilian lah di kelas itu. Jadi yang paling aktif juga dalam berbahasa Inggris, praktek speaking bahasa Inggris. Jadi Kak Bintang dulu ke kampung kampung Inggris itu untuk belajar. Untuk belajar, mengasah lagi. Nah, setelah itu saya pun diberikan tawaran oleh pemilik lembaga untuk mengajar, Jadi tutor. untuk ditawari menjadi seorang tutor. Saya waktu itu sebenarnya sudah agak minder, juga agak minder karena saya masih lulusan SMA. Tapi karena saya sudah punya skill, sudah punya basic dari, dan semua materi yang diajar pun bisa saya cerna, bisa saya terima dengan baik, saya ditawari untuk mengajar. Nah, jadi masalah ini muncul setelah saya mulai mengajar ini. Dengan basic saya yang punya skill bahasa Inggris lebih, tapi tidak untuk mengajar orang, Iya, mulai karena banyak itu tadi ya. komplain itu ya. Kenapa ya kok orang-orang itu selalu mandang dari Gelar. gelar kita, padahal kita juga memiliki passion yang lebih tinggi dari orang yang memiliki gelar. Nah, jadi yang saya rasakan memang paling banyak ditanyakan itu adalah saya selalu ditanyakan gelar. Jadi lulusan mana, seperti itu. Jadi orang-orang tuh memandang rendah untuk orang-orang yang tidak memiliki gelar. Tuh. Jadi itu tindakan diskriminasi yang saya terima di dunia kerja kemarin itu. Saya memang banyak dapat cemoohan atau omongan di belakang kalau saya itu tutor abal-abal atau semacamnya. Itu jadi bukan lulusan universitas ternama atau seorang sarjana, hanya asal ngajar. Cuma itu dari awal saya sudah merasa akan jadi seperti itu. Saya sempat ngomong ke pemilik lembaga juga waktu itu, apa saya nggak belajar dulu, jangan langsung mengajar seperti itu dan diberikan jabatan sebagai tutor. Akhirnya saya pun hanya menjadi tutor cadangan. Jadi selain sebagai staff admin dan front office, akhirnya saya hanya mengisi jam-jam yang teman-teman tutor yang lain tidak bisa diisi jika ada halangan seperti itu. Untuk kayak perlakuan diskriminasi, tindak kekerasan atau apapun itu nggak pernah kan? Saya selama ini belum pernah diskriminasi. Jadi cuman itu aja ya. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Bintang. Saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sebelumnya kalau ada kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya.